Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Salma dengan NIM 221524022. Saya dari kelas 1 AD4 dan saya merupakan anggota dari kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan sebuah program yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, kelompok kami membuat sebuah web yang digunakan untuk menyimpan daftar buku dalam manajemen toko buku, yang dimana nantinya pengguna dapat menyimpan daftar buku dengan cara menginputkan ID, nama atau judul buku tersebut, autor atau penulis buku tersebut, kemudian stok buku, dan juga harga dari buku tersebut. Selanjutnya, untuk kontribusi saya dalam membuat program ini, saya membantu dalam membuat fitur untuk delete, kemudian add book, kemudian membuat metode untuk menampilkan halaman utama. Karena kelompok kami juga banyak menggunakan kode referensi dari orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu CRUD dan fitur-fitur yang ada pada program Bookstore ini. Nah, dapat dilihat di sini fitur-fitur yang kami buat ada dalam kelas Book Controller. Yang pertama itu ada create, ada metode create book. Metode create book ini menerima data dari inputan pengguna. Metode ini digunakan untuk memvalidasi terhadap data yang diterima, yang dimana nanti itu akan ngecek sebuah kondisi dan kondisi tersebut di mana ID dari buku tersebut itu tidak boleh nol, kemudian nama dan autor tidak boleh nol dan tidak boleh kosong. Begitupun dengan price dan stok. Jika validasi ini berhasil, data buku akan disimpan ke database. Dan jika terjadi exception, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian ada read. Terdapat beberapa metode untuk read ini. Contohnya ada pada metode get all book. Metode get all book ini digunakan untuk menampilkan halaman utama dan daftar dari semua buku. Kemudian ada metode update book by ID. Metode ini digunakan untuk menampilkan halaman untuk mengedit buku yang telah diinput sebelumnya. Kemudian ada fitur untuk update. Yang tadi ini yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu metode update book by ID. Metode get book by ID ini menggunakan notasi get mapping edit. Metode ini menerima parameter ID untuk mengidentifikasi buku yang akan diubah. Di sini terdapat kondisi yang dimana jika ID buku tersebut ditemukan, buku dengan ID tersebut akan diambil dari database menggunakan brepo
find by ID. Dan kemudian data buku tersebut tak diubah. Selanjutnya ada fitur untuk delete book. Di sini terdapat metode delete book yang digunakan untuk menghapus data buku. Metode delete book ini menggunakan anotasi gap mapping juga. Sama seperti metode update, metode delete ini menerima parameter ID untuk mengidentifikasi buku yang akan dihapus. Buku dengan ID yang akan dihapus tersebut akan dihapus dari database menggunakan brepo delete by ID. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas yang kami buat dalam program ini. Yang pertama ada kelas Mongo Configuration. Kelas ini merupakan konfigurasi Spring yang digunakan untuk mengatur koneksi ke database MongoDB. Kelas ini juga menerapkan inheritance atau mengextend dari abstract reactive Mongo configuration. Kelas Mongo configuration ini menggunakan anotasi configuration untuk menandakan bahwa ini adalah kelas konfigurasi string. Kemudian ada kelas book controller yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kelas ini bertanggung jawab untuk menangani terkait fitur-fitur yang ada pada program bookstore ini. Di kelas bookstore ini terdapat beberapa metode terkait dengan fitur-fitur yang ada. Kemudian ada kelas book. Kelas book ini merepresentasikan entitas buku yang terdapat dalam aplikasi bookstore ini. Terdapat beberapa entitas seperti ID, name, author, stock, dan price. Kelas book ini menggunakan beberapa anotasi seperti anotasi data, toString, dan dokumen dari Spring Data MongoDB untuk menandai bahwa objek ini akan disimpan dalam collection book. Kemudian menggunakan anotasi ID sebagai kunci utama. Kemudian menggunakan anotasi field untuk menandai field lainnya agar sesuai dengan nama field di MongoDB. Dan di kelas book ini juga terdapat enkapsulasi dari field yang ada, atau terdapat setter getter dari masing-masing field.
seperti ID, nama, author, talk, dan price. Kemudian terdapat kelas book genre. Kelas ini merupakan kelas untuk daftar genre yang tersedia dalam aplikasi Bookstore ini. Seperti ada fiction, non-fiction, horror, misteri, literatur, dan yang lainnya. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan interface dalam program ini. Interface dalam program ini terdapat pada kelas book repository. Interface ini merupakan turunan atau di-extend ke Reactive Mongo Repository yang disediakan oleh Spring Data MongoDB dan digunakan untuk melakukan operasi CRUD terhadap entitas book ke database MongoDB secara reaktif. Dengan menggunakan Reactive Mongo Repository, kita dapat melakukan operasi seperti menyimpan data, mengambil data, menghapus data, dan yang lain. Interface ini juga menerima parameter generik pertama yang menentukan tipe entitas yang akan dioperasikan dan tipe kunci utama yaitu long dari entitas tersebut. Kemudian dalam program ini juga tidak ada menggunakan abstrak class secara langsung. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan generic programming yang ada di dalam program ini. Terdapat penggunaan generic programming melalui penggunaan parameter generik pada beberapa komponen, seperti pada komponen reaktif, Mongo repository, dan opsional. Interface reaktif Mongo repository yang digunakan pada kelas book repository menggunakan parameter generik untuk menentukan tipe entitas yang akan dioperasikan dan tipe kunci utama dari entitas tersebut. Contohnya, pada reaktif Mongo repository ini menunjukkan bahwa book adalah tipe entitas yang dioperasikan dan long adalah tipe kunci utama dari entitas tersebut. Dengan menggunakan parameter generik ini, kita dapat secara fleksibel menggunakan reaktif Mongo repository untuk berbagai tipe entitas dengan tipe kunci utama yang berbeda. Selanjutnya ada pada kelas book controller, yaitu opsional. Sebagai contoh, opsional ini menunjukkan bahwa parameter ID bisa berisi nilai long yang ada atau tidak ada. Dalam konteks penggunaannya, opsional memberikan fleksibilitas dan menghandle kasus di mana nilai kosong
nilai tersebut dapat kosong atau tidak ada sehingga kita dapat melakukan penanganan yang sesuai tergantung pada keberadaan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang defensive programming yang digunakan dalam program. Seperti yang telah saya menjelaskan sebelumnya, yang terdapat pada kelas book controller, yaitu terdapat pada metode createbook, dan defensive programming ini diterapkan pada metode createbook ini. Yang dimana dalam metode ini digunakan untuk melakukan validasi parameter book untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diterima sesuai dengan harapan. Setiap atribut dari buku tersebut diperiksa untuk memastikan bahwa nilainya tidak ada yang nol atau tidak ada yang kosong. Dan memenuhi kondisi-kondisi tertentu seperti harga yang kita goreng. Dapat dilihat di sini. Terdapat kondisi di mana ID tersebut tidak boleh nol, dan nama dan autornya juga tidak boleh nol dan tidak boleh kosong. Begitupun dengan price dan tidak boleh nol, dan stok tidak boleh kurang dari nol. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan muncul pesan error. Contohnya ini akan muncul pesan error ID is required ketika ID tersebut bernilai nol. Begitupun yang lain. Dalam metode create book ini terdapat penanganan exception yang menggunakan block try catch. Jadi kita melakukan validasi datanya tuh menggunakan try catch ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendemokan program yang telah kita akan coba run. Nah, ini adalah tampilan awal dari web bookstore ini. Dan sebenarnya di sini kita sebelumnya kami itu akan membuat fitur search, tetapi karena beberapa dan terkendala juga, jadi kami tidak. Dan di sini sebelumnya saya telah mencoba untuk memasukkan data dari beberapa buku. Dan sekarang kita akan mencoba untuk add buku. Dan di sini karena tadi sudah ada ID sampai 4, kita coba untuk masukkan di. Di sini akan memasukkan judul dari tersebut. Dan memasukkan penulis. Dan stok bukunya misalkan ada 10.
dan harganya misal 99.000. Kemudian submit, kemudian daftar buku tersebut akan kita pilihkan di halaman Allbook. Di sini data buku yang tadi telah dimasukkan akan tampil di ID nomor 5. Dan selanjutnya, selain memasukkan buku, kita juga bisa mengedit buku yang telah diinput sebelumnya. Misalkan kita akan mengedit buku ini. Misalkan, nah setelah itu akan tampil lagi halaman untuk edit buku. Kita dapat mengganti ID buku tersebut, dapat mengganti nama, author, stoknya, dan harganya juga. Sekarang kita edit stok buku tersebut akan menjadi 5. Kemudian klik submit lagi dan buku akan sudah otomatis terupdate. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan buku dengan nomor ID yang sudah terdaftar. Misalkan kita akan masukkan ID 3. Nah, di sini akan muncul pesan error, itu name is required, karena buku dengan ID 3 itu sudah terdaftar, jadi tidak bisa memasukkan ID dengan ID yang sama, maupun begitu juga dengan judul, author, memasukkan yang sama itu tidak akan bisa dan akan memunculkan. Begitupun ketika stok, kita memasukkan stoknya kurang dari 0. Selanjutnya, kita juga bisa mendelete daftar buku dari sini. Misalkan kita akan menghapus salah satu buku, misalkan dengan ID yang nomor 2. Kita bisa langsung aja pencet yang delete ini, dan buku akan otomatis terhapus dari daftar buku. Begitu. Mungkin sekian program yang kami buat ini, dan penjelasan saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.